Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 30 Oktober 2022. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani Saudari Vikar Meti Elizabeth Agustin Esvil. Namun sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Di antaranya berkaitan dengan Hari Raya Persembahan kedua tahun 2022. HRP 2 akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 jam 7 WIB. Persiapan rohani bagi warga dilakukan dalam ibadah keluarga. Persembahan petingan dikumpulkan paling lambat tanggal 3 November 2022. Bisa dikumpulkan kepada ketua atau pengurus kelompok. Persembahan dalam ibadah sebanyak 2 kali, persembahan minggu dan persembahan syukur. Warga jemaat dihimbau untuk memakai busana adat daerah Nusantara. Yang kedua, peduli bencana alam Malang Selatan. Bapak Ibu warga Jemaat Malang dapat mengambil bagian dalam meringankan beban saudara kita di wilayah Sitiarjo, Tambak Rejo, Sidoasri, Rowotrate, dan Pujiharjo yang terdampak bencana banjir. Bantuan logistik masih menunggu update info keperluan di lokasi. Bantuan dapat diserahkan melalui sekretariat gereja pada jam kerja ataupun transfer ke rekening kas gereja. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menjaga kehikmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara bisa dalam mode silent. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mulainya ibadah pada saat ini menjadi tanda bahwa Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawiwetan sudah dimulai. Harapannya melalui kegiatan kaum muda gereja semakin dimampukan untuk melayani Tuhan dalam suka dan duka, serta menghidupinya di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam bergereja, dan dimanapun berada. Dan biarlah kehidupan gereja ini juga semakin diwarnai oleh kaum muda. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita nyanyikan Kunaikan Syukurku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang gembira, marilah kita menghadap Tuhan dan hendaklah setiap hati mengaku demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Dialah sang sumber kehidupan, damai sejahtera. Kita menerima salam berkat dari Tuhan. Kasih dan damai sejahtera datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya hadir di tengah-tengah kita semua pada ibadah sore hari ini. Amin. Bersama-sama kita kembali merespon yang menjadi panggilan dan pengakuan kita memulai ibadah pada sore hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadah pada sore hari ini berkenaan dengan perayaan Pekan Pemuda dan juga yang menjadi tema liturgis pada Pekan Pemuda yang kita bersama-sama rayakan pada ibadah sore hari ini, yaitu memberi peluang kepada pemuda untuk beraksi dan bersaksi. Itu yang menjadi tema liturgis atau tema Pekan Pemuda. Lalu yang menjadi tema khotbah pada sore hari ini adalah apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut yang menjadi tema ibadah dan tema liturgis pada ibadah sore hari ini dengan menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 432. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan.
dalam kehidupan sehari-hari, kita kembali menilik perjalanan kita selama seminggu belakangan ini, sepekan berlalu. Seringkali kita secara sadar ataupun tidak sadar juga melukai, menyakiti hati sesama kita, hati saudara kita. Seringkali kita mengecewakan hati orang lain, orang yang tentunya mengasihi kita. Dan terlebih lagi, kadang kita masih saja belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa. Kita ini manusia yang rapuh dan penuh dengan kefanaan. Maka dari itu, bersama-sama pada ibadah sore hari ini, saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat dan juga memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati dan dari pikiran kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang maha kasih, kami menyadari bahwa kami hanyalah manusia berdosa ya Tuhan. Kami penuh dengan kerapuhan, kami penuh dengan kefanaan. Kedagingan masih melekat dalam diri kami Tuhan, sehingga kami sering melakukan apa yang melanggar yang menjadi perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Seringkali juga kami secara tidak sadar Tuhan menyakiti hati sesama kami, keluarga yang menyayangi kami, ataupun orang yang kami sayangi. Terlebih lagi secara tidak sadar kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Bersujud memohon ampun Tuhan, supaya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau merahmati kami ya Tuhan, supaya kami dimurnikan kembali, dibaharui kembali hati kami. Inilah Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kerapuhan dan kefanaan, juga sebagai manusia berdosa datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan, atas setiap kesalahan, atas setiap dosa-dosa yang kami perbuat. Kami percaya, Engkau selalu menerima setiap orang yang datang kepadamu dengan hati tulus sungguh memohon pengampunan dan pertobatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu lah doa ini kami naikkan. Amin. Kita akan kembali merespon yang menjadi pengakuan dosa kita dengan menyanyi. Dari KJ, Tuhanku bila hati kawanku. Umat diundang untuk berdiri.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Siapapun yang datang kepadanya, tentunya dengan penuh kerendahan diri mengakui segala kesalahan dan dosa, Allah akan mengampuni kita, Allah akan mengasihi kita. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan untuk merespon yang menjadi berita anugerah pada sore hari ini, monggo kanan kirinya diberikan salam terlebih dahulu. Diberikan senyum yang paling termanis, yang paling indah. Kanan kiri, depan belakang. Puji Tuhan, ibadah pada sore hari ini kita bangun dengan keadaan yang sukacita, dan mari kita merespon yang menjadi berita anugerah ini dengan menyanyi Bersukacitalah Selalu atau Salam Damai di medley dengan PKJ 221 Kasih Allah Pengikatnya bait pertama dan kedua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Ikut kehendak Tuhan bagimu. Kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah. Mari nikmati kasih-Nya. Mari gandeng tangan agar didiakan. Kita satu di dalamnya. Umat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah minggu. Tolonglah Tuhan supaya Engkau menyertai dan memberkati kami dalam mengikuti kegiatan ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah Tuhan supaya Engkau menjadikan kami untuk saling dengar-dengaran sehingga apa yang kami terima pada sore hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah Vikar Meti Elizabeth yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, menutup bungkusnya, dan apa yang disampaikan bisa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang anjiran jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Nyatakan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Yesaya 1 ayat 10 sampai 18. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gembukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang
Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa padamu selagi kau dapat ditemui. Sesungguhnya saat banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingiku, sehingga ku luput dan bersorak. Bacaan yang kedua terambil dari 2 Tesalonika 1, ayat yang pertama sampai ke-4, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-11 dan 12. 2 Tesalonika 1, ayat yang pertama sampai ke-4, kemudian ayat yang ke-11 dan ke-12. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Haleluya. Umat diundang untuk kembali lagi berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan 10. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus,
yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari." Amin. 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 Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat sore. Sehat semua nggih? Puji Tuhan. Saya berharap senyum ini tetap bertahan nanti setelah selesai ibadah ini ya. Tadi kita sudah bersalam-salaman, menengok kanan, kiri, depan, belakang. Harapannya sukacita yang kita bangun di awal ini terus terjaga sampai kita undur selesai dari ibadah pada petang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada ibadah sore hari ini biasanya minggu terakhir nggih, itu ibadah nuansa pemuda dan bersamaan dengan merayakan Pekan Pemuda. Dan tadi yang juga menjadi tema khotbah adalah apalah arti ibadahmu. Ini menjadi tema khotbah, juga menjadi judul perenungan yang akan bersama-sama kita pergumulkan malam hari ini. Berbicara mengenai ibadah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang terlintas di benak jemaat yang terkasih ketika berbicara mengenai ibadah? Ibadah, apakah hanya pergi ke gereja? Apakah hanya di hari Minggu saja bisa dikatakan ibadah? Atau biasanya nggih GKJW niku wonten patuwen, nuweni satu keluarga ke rumah keluarga yang lain. Apakah itu yang hanya disebut dengan ibadah? Atau ibadah itu ya hanya berkaitan dengan pelayanan gerejawi, ya main musik, pandu puji, menjadi majelis, menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Apakah itu yang disebut sebagai ibadah, kita melaksanakan ibadah? Atau ibadah itu ya berkaitan pokoknya membaca Alkitab dimanapun, kita mengadakan ibadah tidak harus di gereja, itu ibadah. Atau saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk melihat lebih dalam, apakah ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari? Kita akan bersama-sama pergumulkan mengenai apa arti dan makna ibadah ini. Sebelum itu kita akan menonton sedikit cuplikan video. Sepertinya mengalami gangguan jaringan nggih, multimedia. Oh ini. Mohon maaf, multimedia bukan yang ini, yang sebelumnya. Ya,
Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi di YouTube Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih itu ada akun namanya Yes She Is. Yes He Is, Yes She Is, mungkin pernah melihat video-videonya nggih. Itu ada salah satu video judulnya itu Pulang. Jadi memang itu video diupload 10 bulan yang lalu untuk merayakan Natal. Untuk memperingati Natal, memang video itu judulnya Pulang. Ada beberapa dialog di dalam video tersebut, itu seperti ini, saya akan bacakan nggih. Ada seorang kakak laki-laki, dia mengatakan kepada adiknya ngobrol-ngobrol gitu nggih. Dia mengatakan adiknya ini terlalu mandiri. Jadi dia itu mengalami masalah mental juga, kemungkinan dia stres terlalu berat. Tetapi dia tidak mau meminta tolong kepada orang lain untuk cerita, untuk sharing gitu. Dan kakaknya ini bilang kepada adiknya, "Kenapa kamu tidak meminta tolong? Atau sepertinya kamu tidak suka ya kalau meminta tolong?" Lalu adiknya perempuan ini menjawab, "Kalau bisa dilakukan sendiri kenapa harus minta tolong?" Terus kakaknya ini menjawab, "Seperti manusia dengan Tuhan ya. Manusia tuh ya sudah jelas-jelas berdosa, lemah, tapi suka mikir mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Sampai Tuhan Yesus yang punya inisiatif untuk datang ke dunia menyelamatkan mereka." Ini yang diucapkan kakak laki-laki ini kepada adiknya. Lalu adik perempuannya ini menjawab, "Mungkin manusia itu takut tertolak kalau ketahuan lemah." Lalu kakaknya laki-laki ini menjawab lagi, "Seberapapun lemahnya kamu, Tuhan itu ada di pihak kamu. Dia itu bukan Tuhan yang melihat seberapa sucinya kamu dulu, baru mau Tuhan itu menolong. Dia datang untuk menyelamatkan kita, itu juga bukan karena kita yang minta Tuhan menyelamatkan kita." Dan itu fakta. Terlepas dari apa yang orang pikirkan tentang Tuhan, ini terlepas dari teori-teori tentang Tuhan. Jadi dari dialog ini ketika saya menonton videonya itu saya merefleksikannya dengan kedua bacaan yang terfokus akan kita pergumulkan dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18 yang menjadi bacaan pertama kita, lalu bacaan ketiga Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Kembali tadi, kita berbicara mengenai ibadah. Ibadah itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu disebut avoda. Nah, kata ibadah dalam bahasa Ibrani avoda ini kalau didefinisikan, diterjemahkan secara harafiah, itu tidak hanya sekedar konsep ritual semata. Jadi nggak cuma pergi ke gereja kayak ritual semata ini. Tapi juga berkaitan dengan aspek kehidupan kita sehari-hari. Ya bekerja, ya beraktivitas, ya berjumpa dengan saudara kita, sesama kita, itu yang didefinisikan dari kata ibadah aslinya dalam bahasa Ibrani yaitu avoda. Dan dari dua bacaan ini kita akan bersama-sama merefleksikan apa arti makna ibadah yang kita refleksikan dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18, kemudian apa bedanya dari konsep makna ibadah dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tadi di dialog saya juga menyebutkan ketika kakaknya ini bilang kepada adiknya, seperti manusia dengan Tuhan ya. Manusia tuh ya sudah jelas-jelas berdosa, lemah, tapi suka mikir mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini kelihatan sekali bahwa kadang manusia itu terlalu arogan, terlalu merasa aku itu bisa semuanya sendiri aku lakukan. Aku bisa menolong diriku, aku bisa menyelamatkan diriku dengan berbuat baik, dengan menolong dan lain sebagainya. Dan ini juga yang tertulis di Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Kalau kita melihat konteks pada waktu itu, bangsa Yehuda sedang mengalami krisis politik yang sangat hebat, sehingga umat Allah, yaitu umat Israel, hidup dalam ketidakadilan, kekerasan dan juga ketidakjujuran. Salah satunya adalah mereka itu sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sampai Allah itu mengatakan manusia Sodom dan Gomora. Artinya mereka seringkali berbuat dosa. Tapi perbuatan-perbuatan jahatnya, perbuatan-perbuatan dosanya ini ditutupi. Jadi mereka berbuat dosa, berbuat jahat, tapi bersamaan mereka juga sering ibadah.
mereka juga sering mempersembahkan korban. Rupa-rupanya mereka ini bangsa Israel yang menjadi konteks Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai dengan 18. Umat Israel ini berpikir bahwa Allah itu akan selalu memberikan mereka pengampunan. Jadi konteksnya mereka menyuap Allah, ibadah yang mereka lakukan, persembahan korban yang mereka berikan itu adalah sebuah suap kepada Allah. Jadi ibadah mereka, Tuhan aku datang kepadamu, loh yang Tuhan penting kan aku ibadah. Tapi selain itu kehidupan sehari mereka masih sering berbuat dosa, mereka sering berbuat jahat. Dan mereka beribadah ini ya mempersembahkan korban untuk menutupi segala perbuatan dosa mereka. Allah marah, Allah murka. Melalui Nabi Yesaya Allah memperingatkan mereka dengan menyebut tadi para pemimpin mereka itu manusia Sodom dan manusia Gomora. Artinya ini untuk penggambaran bahwa umat Israel pada waktu itu menggambarkan pemberontakan kepada Allah melalui kehidupan yang penuh kejahatan dan keji. Umat Israel berontak. Dia tidak patuh dengan Allah. Kok bisa-bisanya ibadah mempersembahkan korban sebagai suap kepada Allah supaya selalu diberikan pengampunan, tapi toh ya tetap berbuat dosa. Ini rupa-rupanya mereka hanya menganggap ya ibadah itu ya ritual semata. Pokoknya aku ibadah, aku bertobat, aku dapat pengampunan. Setelah itu aku pulang, aku berbuat dosa lagi. Aku datang ibadah, aku memohon ampun, aku bertobat, aku mendapat pengampunan. Setelah ibadah berbuat dosa dan gitu terus menerus. Ini yang menjadi konteks Yesaya. Berbeda dengan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 yaitu Zakeus. Siapa yang tidak mengenal Zakeus Bapak Ibu sekalian? Mengenal nggih Zakeus iku nggih. Kepala pemungut cukai, orang berdosa. Jadi pada pemungut cukai sudah tahu nggih itu dapat dikategorikan sebagai antek-anteknya Romawi karena dia tugasnya menariki pajak orang Israel yang pada waktu itu di konteks pada waktu itu dijajah oleh orang Romawi. Dan kalau kita tadi melihat video yang kedua itu ada kakak ini mengatakan kepada adiknya. Adiknya itu kan merasa takut nih. Dia itu takut kalau aku datang kepada Tuhan bahwa aku ini manusia berdosa, Tuhan tidak akan menerima aku. Nah kakaknya ini menjawab, seberapapun lemahnya kamu, Tuhan itu ada di pihak kamu. Dia itu bukan Tuhan yang melihat seberapa sucinya kamu dulu, baru dia mau menolong kita. Dia datang menyelamatkan kita, itu bukan karena kita yang minta, tapi inisiatif Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah ini yang dirasakan oleh Zakeus. Zakeus itu sudah dipandang sebagai orang berdosa, dikucilkan, diremehkan, mengalami diskriminasi oleh masyarakat pada zaman itu, pada konteks penulisan Injil pada waktu itu. Tapi dia mau melihat Tuhan Yesus sampai harus memanjat pohon ara. Dan Tuhan Yesus melihat Zakeus yang memanjat pohon ara itu ya bukan Zakeus kepala pemungut cukai, bukan Zakeus orang berdosa. Tapi hanya Zakeus yang ingin melihat Tuhan Yesus sampai harus manjat pohon ara. Itu yang Tuhan lihat dari seorang Zakeus. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Zakeus, turunlah Zakeus, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dari perjumpaan antara Yesus dan Zakeus ini, Tuhan Yesus itu ternyata dia tidak melihat Zakeus ini latar belakangnya siapa. Dia itu orang berdosa, orang pemungut cukai kah, orang Samaria kah, orang apa tidak. Dia hanya melihat Zakeus bagaimana Zakeus. Bahkan di ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah tujuan Tuhan Yesus ketika melihat Zakeus. Sebab Tuhan Yesus itu mencari orang yang terhilang, tersesat dan butuh diselamatkan. Bukan orang yang merasa dirinya paling benar, bukan orang yang merasa dirinya paling suci, tapi orang yang merasa dirinya berdosa dan butuh diselamatkan. Dan perjumpaan antara Tuhan Yesus dan Zakeus ini membuahkan pertobatannya luar biasa bagi Zakeus. Sampai-sampai Zakeus memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan ditambah lagi, kalau dia memeras orang miskin, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Itu sungguh pertobatannya luar biasa. Jadi
Tidak hanya hidupnya diubahkan, tidak hanya dia mengalami pemulihan diri, tapi dia menunjukkannya dalam tindakan. Zakeus yang semula pemungut cukai yang keji menjadi pemurid Tuhan Yesus. Begitu juga di dalam Yesaya tadi, ketika Nabi Yesaya mengungkapkan, menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, Yesaya juga mengajak umat Israel untuk bertobat. Sebab kalau bertobat, kamu akan diampuni. Dan rupanya yang menjadi kunci ibadah, pemaknaan ibadah adalah pertobatan. Pertobatan menuntun seseorang mengalami perubahan hidup, menuju kekudusan serta menyatakan karya Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir untuk mencari domba-domba yang terhilang, tersesat dan butuh diselamatkan. Tapi terlebih penting, pertobatan itu melahirkan tindakan aksi. Kita nggak bisa dikatakan bertobat kalau cuma sekedar menyesal dan memohon ampun. Kita harus menunjukkan dalam tindakan kita. Sebagaimana Zakeus tadi bertobat, memberikan setengah harta dari miliknya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang harus bertobat. Dia harus menunjukkan tindakannya, ya jangan berbuat dosa lagi. Jangan pulang ibadah berbuat dosa lagi, ya jangan. Berubahlah. Pada sore hari ini itu juga bersamaan dengan merayakan Pekan Pemuda. Mungkin teman-teman pemuda sudah sama-sama tahu yang menjadi tema Pekan Pemuda kali ini itu adalah pemuda yang beraksi dan bersaksi. Jadi fokusnya itu tindakannya. Jadi kita diajak untuk mewujudkan ibadah kita itu aksi. Ibadah kita itu diwujudkan dalam aksi, dalam tindakan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak cuma ke gereja saja, tapi selepas dari gereja, itulah wujud ibadah kita. Tapi kalau boleh saya mengajak merefleksikan lebih dalam, tidak hanya sekedar beraksi, tidak hanya sekedar tindakan. Temukan makna di balik setiap tindakan kita. Temukan makna di balik setiap aksi kita. Makna itu penting, karena kalau kita tidak memaknai tindakan kita, ya buat apa? Buat apa kita melakukan itu? Buat apa kita menolong orang? Buat apa kita mengasihi sesama kita kalau kita tidak memaknai itu sebagai ibadah kita? Jemaat terkasih, kita akan bersama-sama menutup renungan ini. Sebelum itu saya mengajak kembali untuk menonton video yang tadi, yang sempat sudah disetel. Monggo. Bagai labirin yang tak bertujuan, kulihat arah tak berujung jalan. Hari-hari pun penuh kekosongan, tapaku menghilang perlahan-lahan. Kapan pernah ku minta kau untuk datang, menginginkanmu bahkan tak terbayang. Dan di sana kau di tempatku hilang, menemukanku kering dan usang. Kau bawaku pulang kembali bersamamu, penebusku, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang
jiwa yang tak ada harapan lagi. Bahkan kasih-Mu diberi sampai mati, memalingkanku pada diri-Mu. Kini aku pulang kembali bersama-Mu, penebusku, Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi Kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Kembali bersama-Mu, penebusku, oh Yesusku, menanggung dosaku. Takkan ku hilang lagi Kau yang terlebih dulu menghampiri diriku, menggenggam jiwaku. Takkan ku hilang lagi. Ini adalah salah satu nggih, soundtrack yang menjadi video series tadi, judulnya Arah Jalan Pulang. Judul lagu ini adalah Pulang. Menutup ibadah pada petang hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih untuk melihat jauh ke dalam diri kita. Tadi dari video kita diajak untuk melihat sejauh manakah diri kita memaknai diri Yesus. Sudahkah kita menemukan makna di setiap ibadah yang kita ikuti atau yang kita terlibat dalam pelayanan di dalamnya? Atau jangan-jangan itu hanya sebuah rutinitas saja, ritual upacara keagamaan saja yang bisa menjadi sogokan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, tapi kita tidak pernah berubah, kita belum bertobat sedikit pun. Atau ibadah yang sudah kita jalani sama seperti Zakeus, yang menyadari keberhargaan dirinya sebagai manusia berdosa setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Zakeus yang mengalami pemulihan diri dan juga bertobat, dan pertobatannya melahirkan tindakan mengasihi sesama. Atau jangan-jangan diri kita masih alasan utama di balik semua tindakan, pelayanan, dan juga ibadah kita. Atau sudahkah Yesus menjadi dasar setiap tindakan kita, kehidupan kita, ibadah kita, dan kehidupan kita sehari-hari? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, jemaat yang terkasih? Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh.
Saat teduh dapat diakhiri, kita akan merespon dan menjadi perenungan kita pada petang hari ini dengan menyanyi dari PKJ 264, Apalah Arti Ibadahmu. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Umat diundang untuk berdiri. Bersama orang percaya di dunia, mari kita bersama memperbarui iman dan kepercayaan kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita akan menghaturkan syafaat kita dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kembali, kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk memaknai setiap ibadah menjadi bagian dalam kehidupan keseharian kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadikan Yesus sebagai dasar setiap tindakan, setiap pelayanan, setiap ibadah yang kami perbuat. Dan ajarlah kami Tuhan untuk memaknai kembali arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, supaya ibadah kami tidak hanya sebuah aksi, tidak hanya sebuah saksi semata, tapi kami menemukan makna bahwa Engkaulah makna di balik keberadaan kehidupan kami. Engkaulah yang bermakna dari setiap tindakan, setiap ibadah yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan, merayakan Pekan Pemuda. Kami berdoa untuk pemuda dalam keterlibatannya di setiap pelayanan, setiap jenjang pelayanan itu, mulai dari ibadah minggu hingga pelayanan dalam rapat, dalam sidang. Tuhan, kami percaya pemuda-pemuda yang penuh dengan semangat, penuh dengan idealismenya, Engkau bisa gunakan Tuhan sebagai sarana kesaksian-Mu untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk kaum muda hari demi hari semakin terlibat Tuhan dalam pelayanan-Mu, baik dalam pelayanan di gereja, pelayanan di kampusnya, di sekolahnya, ataupun dalam kehidupan kesehari-hariannya di lingkungan sekitar mereka. Itulah mereka dapat menjadi saksi-Mu, dapat menunjukkan aksi mereka, sehingga pemuda dapat menjadi salah satu teladan-Mu, teladan untuk
saksi-saksi-Mu yang nyata Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga ya Tuhan yang tengah sakit, Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu, Bapak Rujito, Bapak Ibu Suwandi, Bapak Ibu Saden Musir, Ibu Clara, Bapak Waluyo, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Tati, Bapak Rasid, Ibu Sihti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, Bapak Yuswono, dan juga saudara kami terkasih, saudara Adriel Baptista Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang tengah mengalami sakit Tuhan, kiranya di setiap rasa sakit, di setiap rasa nyeri dan sakit yang mereka derita, mereka tidak lupa bahwa Allah selalu hadir, bahwa Allah juga ikut merasakan rasa sakit dan rasa tidak enak di badan mereka Tuhan. Kami juga berdoa kiranya lawatan-Mu nyata, jamahan-Mu nyata dalam setiap obat-obatan medis yang mereka konsumsi, dalam setiap perawatan medis yang mereka jalani. Sehingga hari demi hari mereka dapat mengalami pemulihan diri juga, secara fisik juga, secara batin juga Tuhan. Dan mereka hari demi hari yang dirasakan selama pemulihan dari rasa sakitnya, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Allah juga ikut merasakan sakit, tapi Allah juga ikut memberikan obat, menyembuhkan dan menemani pemulihan mereka. Kami serahkan keluarga kami yang tengah sakit ini, Engkau menjamah dan Engkau memulihkan mereka, sehingga bisa kembali sehat seperti sedia dulu kala dan bersama-sama beribadah dengan kami. Kami juga berdoa untuk setiap warga yang tengah ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan ya Tuhan. Kiranya merayakan bertambahnya 1 tahun kelahiran dan juga perkawinan, kelahiran mereka dapat selalu sehat ya Tuhan. Dan ditambahkannya 1 tahun ini mereka dapat menyadari bahwa Allah menyertai mereka selama perjalanan kehidupan hingga usianya yang baru ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang tengah merayakan ulang tahun perkawinan. Kiranya di setiap masa, setiap proses, sampai dengan ulang tahun perkawinan ini mereka dapat selalu ingat bahwa Allah menemani setiap suka duka kehidupan perkawinan, suka duka kehidupan rumah tangga. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan begitu seterusnya hingga akhirnya nanti Allah selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk Adi Yuswo ya Tuhan yang sudah tidak di usia muda lagi, di usia senja. Kiranya di tengah usia senja ini Tuhan tetap pakai menjadi salah satu sarana-Mu, kesaksian-Mu yang nyata bagi lingkungan di sekitarnya. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, fisiknya sudah tidak sesehat, sebugar dulu lagi, tapi kiranya jiwanya yang hidup tetap muda, semangat yang hidup adalah semangat muda, sehingga hari demi hari mereka dapat selalu menjadi pelayan-Mu Tuhan, hari demi hari dapat mereka lakukan menjadi wujud ibadah mereka. Dan kiranya Tuhan berikan kesehatan ketika mereka di usianya senja ini, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit dan juga Tuhan jauhkan dari segala pikiran yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan, kegelisahan yang berlebihan. Tapi Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Tuhan tambahkan rasa sukacitanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami terkasih GKJW Jemaat Malang. Kami berdoa untuk setiap kegiatan Tuhan, ibadah, rapat dan juga sidang yang diadakan di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan lancarkan, Tuhan berikan kemudahan setiap kegiatan, ibadah dan juga sidang Tuhan. Dan untuk minggu depan kami juga akan bersama-sama merayakan HRP. Tuhan kiranya lancarkan setiap panitia, setiap apapun proses untuk kesuksesan kami merayakan Hari Raya Persembahan yang kedua nanti Tuhan. Kami juga berdoa kiranya dalam persekutuan yang dibangun di GKJW Jemaat Malang ini hari demi hari semakin rekat, hari demi hari dapat mewujudkan salah satu persekutuan yang saling mengasihi, saling mempedulikan, sehingga persekutuan Jemaat Malang ini dapat menjadi teladan bagi persekutuan-persekutuan lainnya. Kami berdoa untuk pelayan-Mu, setiap orang yang Engkau panggil dan mengabdikan dirinya menjadi pelayan-Mu, khususnya di GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan selalu, Tuhan tambahkan damai sejahtera, juga sukacita. Dan hari demi hari dalam pelayanan mereka, semuanya didasarkan sebagai pengabdian kehidupan. Dijauhkannya dari keinginan untuk mendapatkan pujian semata, kehormatan semata, tapi digantikan dengan keinginan untuk mengabdi secara tulus kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Segala problematika yang terjadi di bangsa kami terkasih, kami percaya Tuhan menolong. Tuhan akan menyelesaikan setiap problematika, sehingga bangsa kami terkasih dapat menjadi salah satu teladan, dapat salah satu cahaya yang menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya.
Kami juga berdoa untuk pemerintah Tuhan, orang-orang yang Engkau pilih duduk di bangku jabatan tersebut. Tuhan kiranya berikan kesehatan serta hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan. Semuanya itu kiranya didasarkan untuk kebaikan bersama warga negara Indonesia. Inilah Tuhan syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan Tuhan izinkanlah kami menutup syafaat ini sebagaimana doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kasih, penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umatnya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29, yang demikian firman-Nya. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji PKJ 146 medley dengan NKB 133. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
cukupkan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kawan. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tambah sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Syukur atas bunga mawar, harum dan tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Kami juga berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang telah memberi, kiranya Engkau boleh memberikan berkat, pertolongan, serta anugerah yang baik dari-Mu Tuhan. Engkau berkati juga buat tangan-tangan yang akan mengelola persembahan-Mu, kiranya kerajaan-Mu akan semakin besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Umat diundang untuk berdiri. Sebelum kita undur dari ibadah pada petang hari ini, bersama-sama kita pujikan dari Kidung Pasamuan Kristen Lami, KPKL nomor 137, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Manggul Salib. Gusti Yesus kula pade derek kuasanya, derek manggul salib Tuhan sejekulang ing donya. Tuhan diatakan saged tahan susah, sampun ngantos kamuridan, sampun juwa ing manah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari ibadah petang hari ini dengan sukacita. Mari kita hidup dengan penuh rendah hati, belajar melayani dan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Percayalah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita arahkan hati kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini hingga selama-lamanya. Amin. PKJ 148 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpahan dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat
dan mengambil saat teduh.